Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kembali pada saat ini kita akan membahas tentang tokoh pujaan Avalokitesvara atau Kuan Im Posat Mahosat yang sudah tidak asing lagi di kalangan umat Buddha, karena di hampir semua wihara, khususnya wihara Mahayana maupun Tantra, maupun di tempat-tempat ibadah yang lain di Tridharma, dapat kita ketemukan altar-altar Kuan Im Posat Mahosat. Banyaknya altar-altar ini membuktikan bahwa Avalokitesvara atau Kuan Im adalah tokoh yang sangat penting. Pentingnya ketokohan Kuan Im Posat Mahosat ini di beberapa tempat ibadah, khususnya di Tridharma maupun di wihara, ada yang dipakai sebagai ditaruh di depan altar utama. Berkaitan dengan Kuan Im Posat Mahosat atau Avalokitesvara, ada beberapa cerita atau pengalaman ataupun mitos-mitos yang pernah terjadi di lingkungan masyarakat tertentu, suku tertentu. Banyaknya mitos, banyaknya cerita maupun pengalaman-pengalaman ini juga sebagai bukti bahwa ketokohan, kepopuleran Kuan Im Posat Mahosat ini memang jauh luar biasa. Ada beberapa peringatan-peringatan yang sering dilakukan oleh umat Buddha dan para simpatisan tentang Kuan Im Posat Mahosat ini. Yang pertama, para pemuja Kuan Im ada yang menganggap tanggal atau mempercayai tanggal 29 bulan 8 Imlek sebagai tanggal perayaan kelahirannya. Sebagian lagi ada yang merayakan pada tanggal 19 bulan 2 Imlek. Karena dalam setahun pada tanggal itulah ombak paling besar. Ini dikaitkan dengan Kuan Im sebagai Dewi Pelindung Lautan. Sehingga di saat perayaan atau peringatan Kuan Im Posat Mahosat itu, para pemuja, para simpatisan memohon keselamatan kepada Kuan Im Posat Mahosat agar di saat di dalam perjalanan di laut atau di air, di samudra, Kuan Im Posat Mahosat berkenan menolong sehingga perjalanan bisa cepat sampai, maupun bagi mereka-mereka yang mempunyai sumber pendapatan atau bekerja di laut itu bisa selamat, tidak menemui kendala dan halangan apapun. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, ada sebuah film video yang bisa kita lihat di YouTube yang menggambarkan tentang peran besar Kuan Im Posat Mahosat ini belum berkeliling ke seluruh pelosok, baik di desa maupun kota, memberikan berkah-berkahnya, mencurahkan air sucinya, memberikan kesejukan, memberikan kedamaian kepada masyarakat luas. Ada lagi di satu daerah di Tiongkok, di Guangzhou, tanggal 24 bulan 2 Imlek sering dianggap sebagai hari lahir Kuan Im, pengantar anak. Pria dan wanita dari berbagai pelosok perkumpulan menjadi satu dalam satu perayaan yang disebut dengan Sen Cai Wei atau perayaan sayur mentah. Para pengikut upacara biasanya datang ke pusat perayaan dengan membeli sayur mentah dengan harapan memperoleh tuah melahirkan anak. Sebab sencai yang berarti sayur mentah dan sencai yang berarti melahirkan anak punya suara yang mirip. Mitos ini tentang sayur ini di samping dimiliki oleh masyarakat Tiongkok pada waktu itu,
itu ternyata juga ada di masyarakat Jawa. Kalau di masyarakat Jawa, kalau pada waktu selamatan, itu ada sayur khusus, yaitu sayur dari kluwih. Kluwih berasal dari mirip dengan luwih, berharap setelah pelaksanaan selamatan, keluarga yang punya hajat itu akan selalu mendapatkan rezeki yang berkelimpahan, rezeki yang lebih-lebih. Maka dia menyajikan atau memakai salah satu sarana sayur, yaitu sayur kluwih. Ini tentunya dimaknai berdasarkan budaya dan tradisi setempat. Ada lagi sebuah mitos atau sebuah cerita. Di tempat perayaan dibuat kolam kecil. Dalam kolam ini sebelumnya telah dimasukkan sejumlah kerang dan keong. Orang-orang yang datang kemari memasukkan tangannya ke dalam kolam. Kalau yang terambil adalah keong, maka ia boleh berharap memperoleh anak lelaki. Tapi kalau kerang yang terambil, harapannya anak perempuan. Ini juga salah satu mitos, satu cerita yang berlaku di masyarakat, yang tentunya cerita ini tidak boleh dipercaya secara mutlak, namun sebagai sebuah kekayaan tradisi budaya setempat. Ya. Kebiasaan dari tradisi itu asal-usulnya dapat ditelusuri pada masa pemerintahan Kaisar Wensung 827 sampai 840 Masehi. Kaisar Wensung gemar sekali makan tiram. Pada satu hari ia menemukan tiram yang besar yang kulitnya keras sekali. Setelah berhasil dibuka, ternyata di dalamnya terdapat patung Kuan Yin kecil. Kaisar terperanjat. Barulah setelah mendengar penjelasan daripada ahli filsafat kerajaan, ia sadar dan menjadi penganut Kuan Im yang tekun dan banyak mendirikan kelenteng untuk Kuan Im. Pemujaan Kuan Im sejak itu jadi sangat berkembang. Kaisar meninggal tahun 840 dan kelenteng di Potosan selesai didirikan pada tahun 847 Masehi. Itulah cerita awal mula tentang tradisi atau mitos-mitos yang masih berlaku pada waktu itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kalau tadi kaisar tadi setelah melihat ada tiram yang berisi patung Kuan Im kecil, menyadarkan beliau untuk merubah jalan kehidupannya. Yang tadinya suka mengkonsumsi tiram atau membunuh makhluk hidup atau hasil laut, hidupnya jadi berubah karena menemukan patung Kuan Im kecil di tiram. Cerita ini juga bisa menginspirasi bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Setiap saat ketika datang ke wihara, kita sering melihat patung Kuan Im. Setiap saat di wihara, bahkan setidak-tidaknya di saat Seicapnggu, kita melantunkan, melafalkan atau membaca sutra yang terkait dengan Kuan Im Sadama Pundarika. Hendaknya ini juga mengingatkan kepada kita, hendaknya kita juga segera menyadari bahwa kehidupan menghargai makhluk hidup, bahwa kita harus menghormati kehidupan adalah sangat penting sekali. Penghormatan kepada makhluk hidup itu kita buktikan kita hidup atau melatih diri di hari-hari tertentu maupun tanggal-tanggal tertentu kita hidup atau makan vegetarian, agar welas asih dan cinta kasih kita berkembang. Seperti welas asih dan cinta kasih Kuan Im Pusat Mosat yang selalu dalam kehidupannya menekankan dan mengajarkan
tentang welas asih dan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Ada lagi sebuah mitos. Para pemuja Kuan Im berpantang makanan daging sapi, burung dara, udang, ikan yang tidak bersisik, sarang burung yang daging kuda, daging anjing, bulus, dan jenis kerang. Harapan mereka terbesar adalah dapat melihat wajah Kuan Im. Mereka yang pergi ke Potosan pasti menyempatkan diri memasuki gua di mana Kuan Im pernah menampakkan diri. Penampakan perwujudan Kuan Im ini memang benar-benar pernah ada. Banyak yang menyaksikan, banyak catatan yang menulis tentang penampakan Kuan Im Pusat Mosat ini. Namun Bapak Ibu sekalian, tidak perlu menunda mempraktekkan ajaran Kuan Im ini setelah melihat penampakan secara langsung, secara pribadi, fisik dari Kuan Im ini. Setiap saat kita sudah bisa melihat, menyaksikan sendiri rupang-rupang atau patung Kuan Im di wihara, maupun gambar-gambar, maupun lukisan-lukisan. Itu hendaknya mampu mengingatkan kita semua tentang hidup bersih dari membunuh, bersih dari menganiaya. Tekad itu hendaknya kita wujudkan dengan melatih diri bervegetarian. Inilah yang dapat kita lakukan sebagai wujud bakti, sebagai wujud hormat kepada tokoh besar Kuan Im Pusat Mosat yang hendaknya selalu menginspirasi bagi kehidupan kita untuk selalu berwelas asih kepada semua makhluk hidup. Ada lagi sebuah mitos di kalangan masyarakat tertentu yang pernah saya dengar, bahwa ketika ada calon pejabat agar jadi menjadi pejabat, ada yang meyakini dia datang ke wihara memandikan rupang atau patung Kuan Im ini, dengan harapan setelah memandikan, cita-cita harapannya itu bisa terlaksana, bisa terkabul. Ini juga sebuah mitos. Namun demikian Bapak Ibu, mitos atau cerita ini juga bisa kita anggap sebagai hal yang positif bagi kemajuan rohani kita, batin kita. Membersihkan rupang Kuan Im hendaknya kita menginspirasi bagi kita untuk selalu membersihkan kekotoran-kekotoran batin yang masih berada di dalam diri kita. Kita masih mempunyai keserakahan, kebencian, iri hati, dan dengki kepada orang lain. Inilah di saat kita melakukan praktek pengalaman-pengalaman atau mengikuti beberapa tradisi yang sudah ada secara turun-temurun, hendaknya kita juga mengambil hikmah atau memaknai satu cerita dan mitos itu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna, bermanfaat bagi kehidupan kita. Ada lagi sebuah mitos di kalangan masyarakat pada waktu itu. Ada yang sampai membakar 10 jarinya dengan api lilin agar bisa merogoh sukma dan bertemu dengan sang dewi. Kebiasaan ini jelas berasal dari India. Konon orang yang melakukan cara itu tidak ada yang tidak berhasil melihat Kuan Im. Jadi ada yang meyakini, ada yang mitos dengan membakar jari-jari maka dia akan bisa merogoh sukma atau bersentuhan dengan arwah atau dengan sukma dari Kuan Im Pusat Mosat ini. Ini sebuah mitos-mitos
yang tentunya tidak mutlak harus kita yakini. Saya berikan penjelasan ini untuk memperkaya pengetahuan Bapak Ibu tentang Kuan Im tanpa harus sepenuhnya 100% harus ditelan mentah-mentah, namun sebagai sebuah perenungan dan kekayaan cerita yang berkaitan dengan Kuan Im Pusat Mosat. Di kalangan umat Buddha dan para simpatisannya, Kuan Im Pusat Mosat ini sering diperingati tanggal-tanggal tertentu. Ada 3 tanggal dalam setahun yang sering diperingati oleh segenap umat Buddha maupun para simpatisannya. Yang pertama adalah tanggal 19 bulan 2 Imlek, di mana diperingati hari kelahiran beliau. Kemudian tanggal 19 bulan 6 Imlek adalah menjadi hari Kuan Im Pusat Mosat meninggalkan keduniawian atau menjadi rohaniwan atau menjadi rohaniwan atau pendeta. Tanggal 19 bulan 9 Imlek diperingati sebagai hari pencerahan atau penerangan beliau. Pada hari-hari besar tersebut, para pemuja, para umat berbondong-bondong datang ke kelenteng-kelenteng maupun ke wihara-wihara untuk melakukan pemujaan kepada Kuan Im dengan membawa persembahan-persembahan, ada buah-buahan, ada kue, ada bunga. Kemudian di samping itu juga di saat tanggal-tanggal itu juga para umat ada yang melakukan kebajikan, melepas burung-burung atau ikan yang sering disebut dengan fangsen. Ada lagi para umat yang di saat tanggal-tanggal tersebut melakukan pantang untuk mengkonsumsi untuk makan makanan yang mengandung jiwa atau makan daging maupun makan ikan. Ada lagi kegiatan beramal, dia berkunjung di beberapa tempat panti jompo, panti-panti sosial, maupun melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang positif yang sangat bermanfaat sekali. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, biasanya di saat tanggal-tanggal atau hari-hari besar, para umat datang berbondong-bondong di wihara maupun di kelenteng untuk membaca kitab suci tentang Kuan Im. Mereka juga melakukan meditasi secara bersama-sama serta melakukan perenungan-perenungan. Mereka juga tekun membaca doa-doa secara bersama-sama. Kuan Im tidak hanya dipuja di kelenteng-kelenteng, di dataran Tiongkok, Hong Kong, dan Taiwan. Seiring dengan penyebarannya orang Tiongkok perantauan di Asia Tenggara, maka di Malaysia, Singapura, dan Indonesia juga banyak dijumpai kelenteng yang khusus diperuntukkan oleh Kuan Im. Contohnya khusus di Jawa, terbesar ada kelenteng Dewi Welas Asih di Banten atau di Jawa Barat. Sebagai garis besar di kalangan rakyat, Kuan Im dianggap bodhisattva, penolong bagi orang yang sedang dalam kesusahan dan kesengsaraan. Juga dianggap penolong roh-roh yang mengalami penderitaan di neraka. Maka sebab itu ia ditampilkan dalam sembahyang memberi makan roh-roh kelaparan yang jatuh pada bulan 7 Imlek dengan nama Putogong atau Tuan yang menolong penyeberangan. Secara umum ia dipanggil Kuan Yin Fuso atau Kuan Yin Ma dan lain-lain. Sebutan akrab begitulah kira-kira betapa meresapnya pemujaan Kuan Im dalam masyarakat. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, begitu luasnya pengaruh dari nama Kuan Im Pusat Mosat ini. Menurut catatan para cendekiawan atau para peneliti,
Bodhisatwa Kuan Im adalah bodhisatwa yang paling termasyhur, paling terkenal. Pengaruhnya cukup jauh sekali dan sangat luas sekali. Dari Sri Lanka di selatan sampai ke Danau Baikal di utara. Yang kedua dari Jepang di timur sampai Kaukasus di barat. Yang ketiga Eropa dan Amerika Utara. Contoh adaptasi simbolis Buddhis yang terbaik, yaitu sebagai respon umat Buddha terhadap tantangan religius dan zaman. Para cendekiawan mengartikan Avalokitesvara di dalam bahasa Sanskerta sebagai berikut. Avalokitesvara yang dianalisis dalam dua cara. Yang pertama Avalokita dan Eswara, Avalokite dan Swara. Bagian pertama kata tersebut berasal dari akar kata Sanskrit. Look, melihat dalam bahasa Inggris dengan awalan awa yang berarti bawah, turun, jauh, yang berarti melihat ke bawah dari atas dalam makna mengamati dunia. Maka dari keterangan ini Kuan Im Posat Mosat biasanya ditaruh di ketinggian atau dibangun di ketinggian dengan wajah memandang ke bawah. Apabila bagian kedua kata tersebut diartikan sebagai Eswara atau raja, maka kata Avalokita dan Eswara berarti sang raja yang mengamati. Ini makna yang lebih dikenal oleh para cendekiawan barat. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, itulah beberapa pengalaman, beberapa cerita-cerita yang terkait dengan Kuan Im, baik itu cerita berdasarkan fakta maupun cerita-cerita mitos yang berlaku pada masyarakat tertentu pada waktu itu, maupun pendapat para cendekiawan. Semoga penjelasan ini akan memperkaya pengetahuan Bapak Ibu tentang sesosok makhluk suci Kuan Im Posat Mosat yang sudah tidak meragukan lagi, senantiasa memberikan berkah-berkahnya, senantiasa memberikan perlindungannya kepada siapapun yang meyakini dan yang berjodoh karma dengan beliau. Semoga Sang Hyang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa senantiasa memberikan berkah pelindungan kepada kita semua. Sabdi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.